Halo, selamat siang. Saat ini saya sedang berada di Inkubator Politeknik Negeri Bengkalis. Kita kali ini akan bahas kopi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber. Masih ingat dengan liputan saya beberapa waktu yang lalu di Banten Tengah, meliput mengenai kopi Marbel. Nah, ini yang barusan saya seruput adalah kopi yang berasal dari Banten Tengah. Tapi sekarang namanya udah berubah, bukan Marbel lagi. Ini namanya sekarang Merbah. Nah, untuk lebih jelasnya di sini sudah ada Pak Kades. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kades. Jadi Pak Adi, setelah setahun yang lalu saya berkunjung ke desa Banten Tengah meliput kopi. Kalau dulu kan masih ancang-ancang, masih rencana-rencana mau nanam kopi sekian, nanti panennya sekian gitu kan. Untuk mewujudkan desa Banten Tengah punya ikon tersendiri kopi gitu ya. Jadi kayak mana cita-cita itu sekarang? Alhamdulillah perkembangan pertanian kopi di desa Banten Tengah sampai saat ini sangat berkembang dengan sangat pesat. Sekarang petani kopi yang ada di desa Banten Tengah sudah disupport dengan teknologi pengolahan kopi yang dibantu oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Ada beberapa mesin atau peralatan yang sudah dibantu, meliputi satu mesin pengupas basah, puller, pengupas kering, pulper, kemudian ada mesin konsen, roasting, kemudian ada juga mesin untuk penepungnya atau blending. Jadi produk kita sekarang sudah ada dalam bentuk bubuknya dalam kemasan Seperti ini ya. Oh, ini bubuk yang siap untuk diseduh. Ya betul. Nah, kalau yang kayak gini juga tersedia. Nih, siap diminum. Ada dia. Untuk produk kopi botolnya kita bekerja sama dengan Inkubator Politeknik, karena di Inkubator Politeknik ini sudah ada mesin espressonya yang dikombinasi dengan susu murni dan gula lipah. Jadi ini siap untuk diminum ya. Ya. Jadi salah satu cita-cita Pak Kades ingin menjadikan Banten Tengah itu sebagai pusat kopi itu ternyata ada sejarahnya. Seperti apa sejarahnya Pak Kades? Kami sudah mengkaji sejarah tentang kopi yang ada di desa Banten Tengah. Kopi di desa Banten Tengah ini dimulai sejak tahun 1957. Dulu kopi yang ada yaitu kopi Besta dengan kopi Arabica saat sekarang ini. Jadi dulunya kita produk kopi yang ada di desa Banten Tengah itu sudah pernah diekspor sampai ke Malaysia, dibawa dengan menggunakan kapal. Nah, jadi dari sejarah itulah Pak Kades dan juga warga Banten Tengah ini bertekad ingin mengembalikan lagi sejarah itu. Kita doakan mudah-mudahan usaha dari Pak Kades dan juga warga Banten Tengah berhasil ya nanti membawa kopi Banten Tengah ini mendunia. Jadi Pak Kades, ngomong-ngomong sekarang ini sudah berapa banyak lahan yang ditanami kopi ini? Untuk lahan warga yang sudah produktif untuk produksi kopinya itu sekitar 6 hektar dan dalam setiap bulannya sekitar 100 kg kopi kering yang dihasilkan. Saat sekarang ini sedang dilakukan penanaman. Belum lama ini kita dapat bantuan juga dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Kabupaten Bengkalis atau di Pulau Bengkalis ini kan mayoritas atau kebanyakan lahannya itu lahan gambut. Nah, kita akan bertanya kepada staf BRGM, Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia, Mas Abdul Muta'in. Nah, bagaimana Mas kalau dilihat di Banten ini lahan gambutnya terganggu nggak dengan penanaman kopi? Terima kasih. Alhamdulillah kalau untuk komoditi kopi, ini komoditi kopi itu adalah salah satu tanaman yang ramah terhadap gambut. Artinya apa? Bisa menyebabkan perbaikan ketika ditanam di lahan gambut. Jadi tidak merusak dari lahan gambut yang ada itu sendiri. Jadi intinya aman ya. Aman. Kebun kopi di Banten ini tidak merusak lahan gambut, bahkan membantu ekosistem gambut di situ sendiri ya. Iya. Jadi untuk kegiatan BRGM di Banten Tengah itu kita mulai pada tahun 2024. Jadi ada beberapa kegiatan, ada 3 program sebetulnya. Ada
reweting, bangunan sekat kanal. Selanjutnya ada program kedua itu revitalisasi. Yang ketiga itu program revitalisasi ekonomi atau peningkatan mata pencaharian masyarakat. Dan alhamdulillah ternyata berdasarkan identifikasi potensi di Desa Banten Tengah, diputuskan dari BRGM potensi kopi yang layak kita kembangkan di Desa Banten Tengah, karena masyarakat Banten Tengah itu banyak menanam kopi di perkarangan rumah dan di kebun-kebun yang ada di Desa Banten Tengah. Jadi intinya di Banten atau di Pulau Bengkalis ini cocok ya ditanami kopi, Mas? Dari yang dilakukan di Banten Tengah itu kopi jenis Liberica itu salah satu kopi yang sangat cocok dan tidak merusak terhadap gambutnya. Jadi masyarakat di Pulau Bengkalis bukan hanya di Banten Tengah ya, tapi di Pulau Bengkalis silakan Anda menanam kopi. Di Desa Banten Tengah sudah ada tempat untuk menampung kopi-kopinya. Dan selain itu juga sudah disampaikan oleh BRGM, ternyata tidak mengganggu ekosistem gambut kita, malahan kita bisa hidup berdampingan, tetap produktif tanpa merusak ekosistem gambut. Jadi keberhasilan Banten Tengah mengembangkan kopi ini juga tidak terlepas dari adanya perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Nah, seperti apa peran perguruan tinggi? Salah satunya saya sudah bersama dengan Kepala Inkubator Politeknik Negeri Bengkalis, Pak Faisal Ananda. Pembinaan yang sudah dilakukan di Desa Banten Tengah dari Polbank. Dari awal Pak PJ di tempatnya sudah ada tempat roasting kopi dan lain-lain. Tetapi dalam proses dia dijadikan minuman kopinya, kita di sini mempunyai alat kopi, yang mana di sini juga ada konsorsium kegiatannya bersama bidang pemuda Dinas Pariwisata, juga Bank BRI yang mendukung kami ke hidupnya inkubator ini, sehingga kegiatan inkubator berjalan juga menjadi tindak lanjut dukungan terhadap Bapak PJ ini juga. Jadi kopi ini betul-betul murni menjadi kopi yang bisa diminum, dan targetnya itu memang nantinya ke depan real bisnis untuk BUMDesnya Banten Tengah sendiri. Pertama melakukan pembinaan itu sampai sekarang seperti apa dilihatnya kalau lihat? Kami teruskan, dalam arti kata Pak PJ tidak berhenti di dalam tahap membuat kopinya, sehingga dia berpikir ini bagaimana untuk ekspor dan lain-lainnya. Itu yang menjadi dukungan kami kepada Pak PJ, dan sampai saat ini sudah berjalan karena itu tadi konsistensinya dari Desa Banten Tengah untuk menghidupkan sumber daya mereka ini sendiri terkait dengan kopi. Jadi nggak main-main ya, Politeknik Negeri Bengkalis, BRGM, dan Banten Tengah sudah mengundang ahli kopi datang ke sini untuk membuat kopi yang enak. Tapi ngomong-ngomong, kita belum kenalan loh sama ahli kopi kita ini, Mas Kiki. Mas Kiki dari mana nih? Saya Abdi dari Rohil. Kopi asli dari Banten Tengah disandingkan dengan kopi-kopi dari daerah luar. Itu awalnya tuh pertama kemarin masih belum ya. Ketika kita udah sampai di sini udah gitu melakukan riset dengan BRGM atau sama bareng inkubator beserta kepala desa juga kan. Itu untuk menentukan hasil yang lebih dari yang pernah ada. Sebelumnya kan udah ada ya. Nah, itu kan kopi yang sebelumnya itu untuk tingkatan krema ataupun sari kopi tadi aja belum ada hasil gitu kan. Nah, kita cari di mana salahnya. Ternyata salah pengelolaan awal, yaitu di roasting, pemilihan kopi itu dibenahin sampailah sekarang bisa jadi kopi yang benar-benar yang menghasilkan krema yang bagus, yang mungkin kalau di kafe-kafe itu bisa diterima. Jadi ini ahlinya yang ngomong ya, kopi Banten ini sudah bisa loh disandingkan dengan kopi-kopi yang lain. Ternyata nggak asal-asal mengolah kopi itu ya Mas ya? Enggak sembarang. Sama perlakuan kita terhadap kopi itu gimana? Jadi kalau asal-asalan pasti ya begitu aja. Akan mempengaruhi pada rasa gitu mungkin. Tesnya beda. Apalagi Mas Kiki yang harus diperhatikan dan ditingkatkan oleh Desa Banten Tengah ini? Terutama bahan baku sih Mbak. Bahan baku itu untuk sekarang itu kita teramat susah itu. Kopinya maksudnya? Iya Mbak, kita itu beberapa waktu udah lakukan percobaan juga. Itu kekurangan bahan baku yang berkualitas baik gitu sih.
Jadi Bang Kiki, biar masyarakat juga tahu, kayak mana cara mengolah kopi itu biar betul-betul dia berkualitas baik. Caranya dengan pola pemanenan. Dari panen, Ya, Bang, dari ya? panen. Seperti apa tuh manennya? Ya, tingkatan matangnya itu Mm-mm. harus pas. Nah, setelah itu Matangnya tuh kayak udah merah semua atau gimana? dia kalau Liberica ini Mbak, dia terkadang ada yang putih. Mm-mm. Dia nggak sampai merah, tapi putih. Mm-mm. Dalam artian itu udah matang sebenarnya gitu loh. Warnanya putih. Iya putih. Nah, tergantung pada pohonnya, kondisi Oh, gitu. pohonnya. Selama ini kan pohon yang ada itu tidak dirawat dengan baik karena menurut mereka alah cuma kopi mungkin ya, sekedar pohon kopi gitu loh, untuk dinikmati sendiri. Di lapangan itu ternyata mereka itu bisa panen 2 minggu sekali. Dalam sekali panen itu bisa sampai 5 kiloan ya. Nah, jadi sesudah diambil, dipetik, kopi itu diapain lagi biar kualitasnya bagus? Tetap dilakukan sortasi dengan kelompok tani. Kita kasih tahu bahwasanya kopi yang udah berupa ceri udah diterima itu tetap dilakukan sortasi guna untuk menghasilkan kopi yang terbaik. Sampai dia jadi biji kopi yang udah siap jadi bubuk itu seperti apa biar dia tetap berkualitas bagus? Ada catatan-catatan yang penting terutama di tingkat roasting ya Mbak. Nah, selain roasting juga tadi pemilahan sortasi tadi, pemilihan buah, baru tingkatan roasting, baru dia masuk ke packaging. Jadi bagi para petani juga berhati-hati saat memanen kopi ya. Bagaimana kopi itu biar betul-betul berkualitas, ternyata juga ada ilmunya gitu, nggak salah-salah panen. Tidak sembarangan asal panen ataupun perlakuannya. Enggak Mbak. Terima kasih Mas Kiki ilmunya, sukses ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi, kalau Anda ingin menikmati kopi Bantan Tengah ini, bisa langsung datang ke inkubator Politeknik Negeri Bengkalis dan juga bisa langsung ke Bantan Tengah.